Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Aman aja, Bu. Biasa aja sih, Bu. Lelah, Bu. Kesal, Bu. Baik, Bu. Capek, Bu. Oke, ada berbagai situasi ya yang teman-teman alami saat ini. Ada yang lagi capek, kesal, biasa aja, dan sebagainya. Oke, sebelumnya apakah teman-teman sudah nyaman posisi duduknya? Nyaman, Bu. Nyaman sih, Bu. Oke, sudah nyaman ya. Nah, di sini Ibu mengucapkan terima kasih teman-teman atas kesediaan teman-teman untuk hadir dalam proses konseling kita pada hari ini. Ibu juga sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman di sesi kali ini. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, adapun proses konseling kita hari ini itu kita akan berbagi cerita, pengalaman tentang pikiran, perasaan kita setelah mengalami demotivasi di dalam belajar. Begitu, apakah dimengerti teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu memahami bahwa situasi yang teman-teman alami saat ini tidaklah mudah dan pastinya juga membuat teman-teman merasa tidak nyaman dan kehilangan semangat. Tapi dalam proses ini Ibu harap kalian menyadari bahwa kalian itu tidak sendiri. Kita bersama-sama di sini untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Begitu ya teman-teman? Iya, Bu. Oke, untuk memulainya, Ibu meminta teman-teman secara bergantian menyebutkan nama, sejak kapan mengalami demotivasi, dan juga apa sih alasan teman-teman mengalami demotivasi dalam belajar. Apakah dimengerti? Ngerti, Bu. Oke, teman-teman ingin kita mulai dari mana? Saya dulu, Bu. Oke, silakan Vanes. Oke, selamat pagi, Bu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Vanes. Saya mengalami demotivasi sejak memasuki kelas 12. Penyebab timbulnya demotivasi ini adalah saya merasa pelajaran di sekolah itu tidak ada yang mendukung minat saya, Bu. Saya ingin menjadi desainer. Oke, terima kasih Vanes. Mari kita lanjutkan urut ke kanan ya. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Deta. Saya sudah mengalami demotivasi ini sejak pertengahan kelas 11. Hal ini bermula karena pertengkaran orang tua yang menjadi saya tuh berpikir. Oke, terima kasih Deta. Silakan dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya sudah mengalami demotivasi ini sejak saya masuk kelas 12. Demotivasi ini saya alami karena saya merasa terisolasi dengan teman-teman, Bu. Oke, terima kasih Maria. Mari kita lanjutkan. Baik, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya mengalami demotivasi ini sejak masuk kelas 11. Hal ini karena saya merasa belajar itu monoton. Masa yang dipelajari hanya itu saja, Bu. Dan mengurangi terus. Saya tuh ngerasa nggak niat jadinya, apalagi kan Adrian, mohon maaf Ibu Inilah. Nah, saat ini kita cukup menyampaikan nama, sejak kapan mengalami demotivasi, dan juga sudah berapa alasan dari demotivasi itu juga. Nah, untuk cerita lebih detailnya, Adrian nanti boleh cerita ke Ibu atau di dalam sesi kelompok-kelompok kecil yang akan dibentuk setelah ini. Bagaimana? ya Bu, baik, saya mohon maaf Bu dan teman-teman. Tidak apa-apa nak, mari kita lanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Tony. Saya sudah mengalami demotivasi sejak di pertengahan kelas 11. Ini karena saya terjebak dalam situasi kesulitan dalam belajar sehingga tidak termotivasi untuk belajar. Oke, terima kasih Tony. Silakan dilanjutkan. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Helen. Saya sudah mengalami hilangnya motivasi sejak kelas 12. Kali ini karena saya dijauhi di dalam kelas B. Oke, terima kasih Helen. Nah, sudah semua ya menyampaikan. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa sumber masalah teman-teman dan waktunya juga beragam. Ada yang baru sejak kelas 11, ada yang di pertengahan kelas 11, bahkan ada yang ketika di kelas 12. Ibu memahami bahwa pasti hal ini bukan hal yang mudah bagi kalian ya teman-teman. Nah, di sini Ibu juga ingin tahu dong, apa sih harapan teman-teman dalam proses konseling kita kali ini. Kira-kira siapa yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu. Silahkan Adrian. Saya tuh berharap dengan konseling ini saya bisa menemukan niat belajar lagi Bu, walaupun pelajarannya itu monoton.
bisa menemukan hal yang menarik gitu loh Bu, biar saya semangat. Saya Bu, Silakan Deta. kalau saya ingin orang tua saya itu bisa baikkan Bu, biar saya fokus dan termotivasi lagi untuk belajar Bu. Saya Bu, kalau saya ingin membangun motivasi lagi Bu, walau teman-teman dan guru saya tidak mendukung. Saya Bu, kalau saya agar tidak putus asa saat belajar sains Bu, soalnya susah sekali Bu. Saya berharap melalui proses konseling ini bisa membuat saya lebih percaya diri, biar termotivasi untuk datang lagi Bu. Saya Bu, kalau saya sih berharapnya konseling ini bisa membuat saya punya niat belajar lagi karena prestasi saya menurun banget Bu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas harapan baik kalian dalam proses konseling kita ini. Nah, agar kita nyaman dan konseling ini bisa berjalan dengan baik, Ibu harap kita saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, terlebih kita juga saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Begitu ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, saya mau bertanya. Silakan Deta. Nah, kami kan baru saja mengenal satu dengan yang lain juga. Belum tahu nih Bu sifat asli dari teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita cerita dan cerita itu bocor Bu? Iya Bu, setuju banget Bu, kan kita belum mengenal satu sama lain secara mendalam Bu. Jadi saya khawatir kalau rahasia dan cerita saya nanti kesebar kemana-mana Bu. Oke, baik. Terima kasih Deta dan Vanes atas pertanyaannya. Nah, benar ya yang kalian katakan bahwa dalam proses konseling ini tentunya kita harus saling terbuka. Nah, ketika kita saling terbuka, maka kita harus terlebih dahulu percaya kepada satu sama lain. Jadi kepercayaan dan menjaga kepercayaan adalah kunci yang baik di dalam konseling ini. Maka dari itu, coba kalian bayangkan gimana kalau cerita atau pengalaman yang sudah lama kalian pendam selama ini itu tersebar dan diketahui banyak orang. Apa yang kalian rasakan? Sedih banget sih Bu. Pasti kecewa dan malu Bu. Bagaimana Helen? Saya pasti akan marah dan kesal banget Bu. Iya sih, benar-benar Bu. Kalau saya juga pasti bakalan marah banget sih Bu. Oke, benar ya yang teman-teman semua sampaikan. Pasti kita akan merasa kecewa, marah, malu, dan juga sedih ketika cerita atau rahasia kita itu disebarkan oleh orang lain. Nah, teman-teman, hal ini kepercayaan sama seperti dengan gelas. Nah, ketika gelas itu pecah dan menjadi serpihan, apakah gelas itu akan bisa kembali utuh dan digunakan dengan baik? Pasti tidak akan utuh seperti semula Bu. Kan sudah jadi serpihan Bu, pasti bisa keluar airnya tuh Bu. Iya benar Bu. Oke, benar ya teman-teman yang disampaikan oleh Adrian, bahwa ketika gelas itu sudah menjadi serpihan dan disusun itu belum tentu dia bisa menjadi utuh kembali gitu. Begitu juga dengan kepercayaan yang teman-teman kita berikan kepada kita. Nah, maka kita penting nih untuk menjaga kepercayaan satu sama lain. Nah, kira-kira apa hal yang bisa kita sepakati bersama untuk menjaga rahasia ini atau kepercayaan satu sama lain? Saya Bu, Nah, bagaimana Maria? gimana kalau kita saling mendengarkan saat teman lain bercerita dan tidak membocorkan rahasia? Iya setuju Bu. Kita juga nggak boleh judge teman-teman kita yang sedang berbicara cerita. Oke, terima kasih Maria dan juga Deta. Nah, teman-teman, ada pendapat nih dari Maria dan Deta. Gimana kalau kita saling menghargai, saling menghormati, dan juga menjaga rahasia. Terlebih, tadi Deta bilang tidak menjudge atau menghakimi teman yang sedang bercerita. Apakah teman-teman sepakat dengan pendapat ini? Iya Bu. Sepakat. Oke, nah, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan teman-teman? Bu, Silakan Adrian. jadi begini Bu, kita kan melakukan konseling hari ini. Hari apa aja ya Bu? Karena kan saya cukup sibuk nih Bu kalau klub basket. Oke, sehubungan dengan pertanyaan Adrian nih, nah, bagaimana teman-teman? Baiknya kita laksanakan konseling ini hari apa dan tempatnya di mana? Apakah ada usul, ada ide? Saya ada ide Bu. Gimana Deta? Gimana kalau di hari Kamis siang Bu? Soalnya siswa kelas 11 di hari Kamis pulangnya lebih cepat Bu. Oke, boleh. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju Bu. Saya juga bisa kok Bu di hari Kamis ini. Bagaimana dengan Maria? Pada Saya- pendapat? Saya juga bisa di hari Kamis Bu. Aduh, aku tuh sibuk Bu. Di situ ada acara nongki bareng klub basket. Aku juga sibuk tahu.
Tapi bisa tuh meluangkan waktu, lagian kan cuma nongkrong sih Tri, aku tahu kok. Karena dulu kan pernah join klubnya juga. Tampaknya Vanes merasa keberatan dengan pernyataan Adrian, benar begitu? Iya Bu, setahu saya sih itu acaranya nggak wajib sih Bu, dan dilakukannya tuh juga setiap hari. Jadi nggak ada salahnya kalau berkomitmen kan Bu, untuk kita semakin baik. Oke, apa Adrian ada usul atau ada pendapat tentang hal ini? Nggak ada sih Bu, tapi aku pengen oke aja. Proses ini penting untuk kita dan kamu lebih baik tahu. Ya, apa nggak bisa dipertimbangin dulu, Dri? Nah, tadi Tony itu menyatakan bahwa proses ini penting untuk Adrian agar bisa menjadi lebih baik. Nah, coba Tony jelasin nih gimana maksudnya. Begini Bu, saya ingat di awal Adrian berharap supaya melalui proses ini bisa membuat dia lebih niat belajar Bu. Oke, baik Adrian. Nah, teman-teman kamu sudah menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kamu bagaimana? Ada usul tidak? Nah, kalau kamu memang tidak bisa atau berhalangan hadir di hari Kamis, kita juga boleh kok mendiskusikan kembali. Bagaimana menurut kamu? Bisa sih Bu, soalnya itu memang kami nongki asik-asik aja. Maaf ya teman-teman. Ih, kece nih Adrian. Untuk ruangannya, saya usul di ruang BK saja Bu, nyaman kok. Oke, ada usulan nih dari Deta kalau ruangannya kalau kita laksanakan di ruangan BK. Teman-teman gimana? Apakah sepakat? Ruangannya sudah nyaman banget. Oke, jadi kita sudah mendapatkan hari ya, yaitu hari Kamis siang dan juga tempatnya di ruangan BK. Nah, setelah ini juga Ibu izin membuat grup WA ya teman-teman, agar bisa mempermudah kita berkomunikasi dan berkoordinasi ke depannya. Begitu. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya Bu, Oke, bagaimana Adrian? kita boleh bawa HP nggak sih Bu? Oke, terkait dengan membawa HP, Ibu kembalikan ke teman-teman semua. Kira-kira bagaimana? Apakah boleh kita membawa HP? Menurut saya sih boleh, Bu, tapi selama proses konseling HP-nya tidak dimainkan atau tidak diganggu. Oke, teman kita Helen memberikan pendapat boleh membawa HP, tetapi selama proses konseling tidak boleh dimainkan. Apakah teman-teman yang lain menyetujui hal tersebut? Ya, Oke, teman-teman, kita sudah di akhir ya sesi kita kali ini. Nah, Ibu ingin meringkas. Tadi di awal kita sudah saling berkenalan, sudah tahu nih sejak kapan kita mengalami demotivasi dan juga alasan kita mengalami demotivasi. Kita juga tadi sudah membuat kesepakatan ya untuk saling menjaga rahasia, saling menghormati, saling menghargai. Terlebih kita juga mendengarkan teman-teman yang sedang bercerita. Oke, dan terakhir tadi kita juga sudah membuat kesepakatan lagi bersama kalau kita akan berkumpul di Kamis depan di ruangan BK ini juga untuk melaksanakan sesi berikutnya. Oke teman-teman, agenda kita di minggu depan yaitu kita akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai permasalahan, cerita, pengalaman, perasaan, dan pikiran yang teman-teman alami. Begitu teman-teman? Baik. Oke, kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih ya teman-teman atas kesediaan kalian di dalam sesi konseling kali ini, dan kita bertemu minggu depan. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.